Saya mau share sih, boleh nggak? Gue lakukan ini ya 75 hari, mungkin 15 hari lagi, 3 bulan, 90 hari. Kundalini gue aktif terus, bro. Jadi jangan lagi cerita, oh cakranya harus dibuka, nah itu dibohongin semua, bro. Lalu tahu ini aktifin, bro. Itu Oke. berhubungan dengan pola napas atau apa gitu nggak? Atau memang hanya dengan Bisa mencerahkan itu pikiran? teknik-teknik untuk mengaktifkan. Tapi tanpa itu pun, bro, jangan yang memahami ini, ya, uh, lu akan paham, bro. Hmm. Oke. Menurut saya cepat atau lambatnya kita bisa mencapai hal itu tergantung juga kesibukan kita dalam dunia keseharian kita, jauh dari masalah lah ya, masalah dunia, mungkin lebih cepat ya bisa merasakan itu. Sebenarnya di tempat ramai juga bisa, nggak ada masalah. Ya. Tapi lebih mudah lah kalau kita Tapi saya kira once in your life, you need to have a retreat ya, dengan dalam gitu ya, 3-4 hari dalam mikirin itulah. Tidur cuma 4 jam, 20 jam mikirin itu terus. Jangan mikirin main, diskusi. Gue sendirian ya, nggak diskusi sama siapa-siapa. Ya harus ada waktu itu. Jadi kalau you not pensi Tovan, kalau you ke Bali, kun ke Bali, kita diskusi itu aja. Nah di sini ya, saya sejak kejadian nyamuk ini, ketemu 35 tokoh-tokoh spiritual di Bali yang sangat susah diketemuin. Sekarang mereka pengen ketemu sama saya semua, bro. Jadi gue datengin. Kayak hari ini ya, saya pergi ke 4 pura ketemu mereka tuh. Nah, saya pikir kenapa gitu ke sana. Mereka hanya mau mengucapkan terima kasih, Topan. Ya, dengan apa yang kita lakukan di Bali, Pak Kun. Ya. Coba you lihat ya, I know nobody in Bali. Hanya gara-gara ini nggak ada expat yang nggak kenal gua gitu, dan nggak ada guru spiritual yang nggak kenal gua. Dan beberapa guru spiritual seperti Resi dan Bagus itu semua pengen diangkat jadi adik atau jadi anak. Ya. Dan benar, dan misi gua tuh ke Bali untuk menyatukan tokoh-tokoh spiritual karena mereka bersaing satu sama lain. Ya. Oh iya, Dan mereka suka ngomongin orang gitu, satu sama oh lain. iya, Jadi, masa ya. Sekarang nurut semua, nurut semua. Itu Ya, itu kenapa? itu kejadiannya sama juga di Bandung. Mereka tuh terjebak dengan ketokohannya gitu, sehingga melupakan bahwa mereka sebagai tokoh tuh harusnya bisa bersatu gitu. Nah itu karena mereka terjebak dengan ketokohannya, selalu membanding-bandingkan dengan yang lainnya gitu jadinya tuh. Betul. Memang Ini gue cerita itu. sedikit ya. Jadi gue sangat cocok dengan orang-orang Bali karena mereka itu sangat dekat dengan alam semesta. Jadi ketika saya bicara mengenai percikan ilahi dan cerita bahwa mind kita itu seperti kapal, mereka bilang, Pak, itu filosofinya sama banget banget dengan kala sama nirkala gitu ya. Iris ngerti ya, kala nirkala. ya. Dia bilang, mind itu begini, kayak permukaan air itu. Tapi di bawah gelombang itu tenang. Mind kita tuh begini. Tekniknya gimana kalau gitu? Nah sebenarnya tekniknya, bro, gua ini cerita mengenai truth, beauty, sama goodness. Itu air yang itu, bro. Lagi gua panasin, bro. Gua ini lagi panasin diri kalian. Kayak air dipanasin. Kalau air dipanasin itu kan ada gelembung yang naik, betul nggak? Ketika kita panasin dikit, gelembungnya pecah. Artinya apa? Tidak ada pikiran lagi. Lepas. Masuk dalam ruang alam semesta. Yang tadi dibilang kosmik itu truth. Ya, alam semesta itu adalah goodness. Nah, perlu tekniknya. Gue selalu kan, waktu itu gue bilang sama Pak Yusuf, teknik itu penting. Sekarang gue berubah pikiran, bro. Teknik itu nggak penting, bro. Nggak penting. Yang ngerti kita tahu filosofinya. Ya. Jadi guru kita itu adalah diri kita sendiri. Nggak usah belajar sama guru-guru lain. Lu udah tahu, lu punya pelaras, sudah lu pakai teknik itu aja sederhana. Ya. Nah, selama kita belum menemukan bahwa diri kita itu Tuhan, kita ini Tuhan, bro. Benar ya? Ada di dia, benar nggak? Berarti kita harus mencari. Ini harus hati-hati, bro, carinya.
bukan berarti menutup diri, karena dunia ini penuh dengan trik. Ya. Jadi yang penting hati kita peka. Kalau kita udah peka, Kun, tadi truth, beauty, goodness, semuanya jadi otomatis vibrate. Jiwa kita tuh vibrate, itu divine mechanic, bro. Nggak usah pakai teknik macam-macam. Yang apa sih truth, beauty, goodness, ngerti dulu. Dalam kepapaan, dalam kemiskinan, dalam kesulitan ekonomi ada beauty semua di situ, bro. Nggak ada beauty, nggak ada goodness. You cari beauty, goodness, you dapat truthnya. Ya. Nah, kalau you sudah seperti itu, the art of living-nya orang Bali, nanti you akan seperti magnet, bro. Kalau di Urantia disebut apa? Akan punya pesona kepribadian. When you have the spirit of mind, nah kalau di Bali disebutnya itu taksu. Taksu. Kalau di Urantia disebutnya pesona kepribadian. Lu kayak magnet. Ya. Nah, itu pesona kepribadian atau taksu itu suatu nilai dari jiwa yang udah mulai murni. Karena udah mau menyatu tuh dengan truth, beauty, goodness, ya. Dia hanya bisa rasakan, bro, kayak Grace tadi bilang. Jadi harus lihatnya dengan kacamata soul, jiwa, ya. Nah, yang kita dapat apa? Kita dapat reward, kita mengenal percikan ilahi lebih dalam lagi. Nah, saya ketika ngobrol sama mereka, ya, pada dengar tuh semua guru-guru spiritual tuh duduk di bawah dia, siapa namanya, Tovan. Nah, itu pemahaman itu yang tadi barusan disampaikan, itu di Bali disebut pemahaman tingkat CD namanya. Pernah dengar CD? Ya itu pemahaman marifat, Pak. Kalau di Islam marifat atau hakikat ya. Ya, pemahaman itu tingkat CD. Nah, di Urantia mengajarkan itu juga. Ya. Nah, satu hal yang gue sangat cocok sama orang-orang Bali, yang dulu gue ditentang di Urantia ini, jangan sekali-sekali bicara putih kalau tidak tahu hitam. Itu. Itu keren. Jadi jangan kita bicara mengenai aspek ilahi semua kalau kita nggak bicara tentang Lucifer. Bener, Gun? Ya, Gun Iya. takut. harus lihat pro kontranya lah intinya dari dua. Nah, nanti kita bicara truth error ya. Minggu depan kita bicara truth, tapi yang errornya. Oke, sekarang kalau you berworship dengan value truth, beauty, goodness itu, you tanya sama diri you sendiri. Jangan dipaksain. Pokoknya jangan ada unsur pemaksaan. Lu tanya diri sendiri, nyaman atau enggak gua gini. Kalau you nyaman, kalau di Bali itu disebutnya apa? Kawitan. Grace ngerti kawitan, Grace? Suami kamu kan orang Bali. Enggak. Itu kan istilah-istilah ini keagamaan. Pokoknya tanya diri sendiri, you nyaman atau enggak. Ya. Itu dari gua, bro. Tolong papernya dibaca lagi, minggu depan ditanyain. Karena minggu depan gue belum bicara mengenai truth saja dulu, baru mengenai beauty, mengenai goodness. Sudah itu, minggu depannya lagi kita bicara mengenai justice, power, sama kedaulatan. Lalu selanjutnya kita bicara love, mercy, sama ministry. Jadi kita lihat kaitan. Value-value itu ada di kita, bro. Belum bisa Tuhan menampakkan diri setiap hari ke you nanti.